Halo rekan-rekan semua, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan materi Scania. Di sini ada retarder Scania yang tipe hidrolik. Retarder Scania tipe hidrolik ini dia menempel di bagian transmisi atau gearboxnya Scania ya. Fungsi dari retarder ini adalah sebagai brake ya, sebagai brake. Nanti fungsi retarder ini sebagai brake yaitu menurunkan kecepatan unit dengan cara membebani bagian transmisi atau gearbox. Nanti ketika gearboxnya ini terbebani, otomatis kecepatan unit akan berkurang. Nanti ketika tidak digunakan, retarder ini tidak akan membebani gearbox sehingga gearbox menjadi ringan, engine-nya menjadi ringan untuk memutar gearbox sehingga kecepatannya bisa naik kembali. Untuk komponen-komponen retarder ini kalau kita lihat nanti ini adalah gear untuk inputnya si retarder ya. Gear ini nanti akan diputar oleh transmisi. Jadi transmisi muter gearnya si input shaftnya retarder. Ya, jadi ketika gear transmisi ini berputar, otomatis juga akan memutar si retarder. Ya. Untuk sebelah kanan ini adalah retarder ya. Retarder ini nanti ada rotor, ada stator. Rotor ini nanti akan mengalirkan atau mengarahkan oli menuju ke stator ya. Itu. Jadi ada rotor, ada stator. Dan di dalamnya ini nanti akan ada saluran oli atau dialiri oli ya. Prinsip kerjanya retarder itu bisa membebani transmisi karena ada friction dari oli ya. Ketika olinya yang di dalam ini semakin banyak, maka statornya ini dia akan menahan si rotor. Rotornya akan semakin berat karena rotor ini akan mengalirkan oli ke stator sehingga ketika olinya banyak, olinya itu akan menahan si rotornya. Ya. Jadi rotornya ini akan semakin berat. Padahal rotor ini akan diputar oleh transmisi. Jadi transmisi mutarnya akan makin berat. Itu kenapa ketika retarder diaktifkan, unitnya itu bisa kecepatannya bisa turun ya, bisa turun karena transmisinya dibebani, rotor ini muternya berat. Tapi ketika di dalam nanti tidak ada oli, maka tidak akan ada hambatan si rotor. Rotornya muternya akan ringan sekali sehingga nanti stator ini tidak membebani si transmisi. Jadi konsep kerjanya adalah ketika retarder diaktifkan, transmisi akan terbebani. Ketika retarder tidak diaktifkan, maka transmisi tidak terbebani. Terus nanti stator ini fix diam karena stator ini nanti terhubung sama housing. Jadi yang memutar ini hanya rotor. Kalau dua-duanya ini berputar, ya tidak akan terbebani si rotornya karena sama-sama berputar. Jadi harus ada salah satu yang tidak berputar. Jadi stator ini nanti dapat housing tidak berputar, rotor ini baru berputar sehingga nanti ketika dialiri oli di dalamnya bisa membebani si bagian rotornya. Terus gimana caranya untuk mengaktifkan si retarder ini? Ya, cara mengaktifkan retarder ini nanti kalau di bagian bawah di sini ini ada gear selector switch optic cruise dan retarder. Jadi ini sebenarnya adalah lever optic cruise tapi dilengkapi dengan retarder. Kalau kita lihat di sini ada lambang retarder ya. Di sini ada lambang retarder yang bisa ditarik. Artinya jika lever optic cruise nanti ada lambang ini, maka lever optic cruise itu bisa difungsikan secara manual untuk mengaktifkan retarder. Jadi kalau ingin
retardernya aktif tinggal ditarik, kalau retardernya tidak aktif tinggal didorong full ya. Itu nanti ada beberapa step, yaitu 1 sampai 50 untuk kekuatan breakingnya atau retardernya. Jika ini nanti lambang yang ditarik sebelah kanan ini ya, ada retarder, terus ada 5 step ini, 1, 2, 3, 4, 5 ini, dia tidak ada, sedangkan unit ternyata ada retardernya, maka retardernya ini tidak bisa diaktifkan secara manual. Ya, jadi kalau levernya nanti tidak ada lambang ini, retarder, terus ada 5 step, terus ternyata unitnya memiliki retarder, artinya retarder itu hanya bisa diaktifkan secara otomatis ya. Nanti ada switchnya seperti ini. Nah, kalau di manual nanti ada yang manual sama ada retarder otomatis. Kalau yang retarder otomatis ini di on kan ya, artinya retarder otomatis ini ke kanan on, nanti stripnya ini lurus dengan tanda otomatis ini ya, ini berarti retarder otomatisnya itu bisa aktif. Kapan retarder otomatisnya itu aktif? Yaitu pada saat kita menginjak service brake ya, atau brake yang kaki itu, yang kita injak dengan kaki itu, atau service brake itu nanti ketika kita injak otomatis retarder itu akan aktif. Lah aktifnya itu seberapa besar efek brake-nya retarder itu tergantung dari injakan brake. Semakin dalam kita nginjak brake berarti efek retardernya akan semakin besar. Jadi dia akan membantu kerjanya si service brake. Tapi kalau ini automatic ini kita matikan, maka ketika kita nginjak service brake retardernya tidak akan aktif, sehingga yang aktif hanya service brake saja. Kalau nanti di unit ada dua-duanya, yaitu bisa automatic bisa manual, maka lever retardernya itu nanti bisa ditarik, terus nanti retardernya juga bisa aktif secara mandiri, tidak perlu menginjak service brake. Jadi kalau kita tarik levernya ini ke belakang, otomatis retarder akan aktif. Seberapa besar aktifnya si retarder itu tergantung dari tarikan lever dari retardernya ini ya. Jadi di lever retarder itu ada 5 step. Jadi step 0 itu berarti retarder tidak aktif ya. Jadi kalau kita mau jalan unit normal tanpa braking itu berarti harus di levernya harus didorong mentok, di mana dia itu di 0 position retardernya ya. Maka tidak ada oli yang masuk ke sini sehingga nanti rotornya akan ringan untuk memutar, sehingga rotornya itu ringan, transmisi tidak terbebani oleh rotor. Selanjutnya kalau kita tarik satu step, jadi nanti ketika kita tarik itu ada satu klik ya, klik gitu. Berarti di situ itu step pertama. Step pertama ini torque-nya itu, beban torque-nya itu adalah 20% dari torque-nya si retarder. Kalau kita tarik lagi ke step berikutnya itu adalah 40% dari torque-nya si retarder. Jadi membebani 40% dari torque-nya retarder. Selanjutnya kalau kita tarik step ketiga, kita tarik lagi 3 klik, 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 berarti dia adalah 60% dari beban maksimum torque-nya. Nanti kalau keempat baru 80% dari beban torque-nya. Nanti kalau kita tarik lagi full itu berarti maksimum torque ya. Berarti torque-nya itu full benar-benar maksimum ditambah dengan exhaust brake ditambah dengan downshift jika unit itu dilengkapi sama optic cruise. Jadi semuanya akan aktif ya. Maksimum torque-nya aktif, exhaust brake-nya aktif, downshift-nya itu aktif.
Selanjutnya komponen-komponen utama dari retarder itu yang pertama itu adalah oil cooler coolant outlet. Kalau kita lihat ini adalah coolant ya. Coolant ini nanti sebenarnya ini nanti sebagai pendingin dari retarder. Karena oli tadi terjadi friction antara rotor sama stator, terjadi friction terus terjadi aliran oli dengan kecepatan yang tinggi, maka di situ akan menyebabkan oli tersebut panas ya. Maka dari itu di retarder dilengkapi dengan oil cooler. Yang sebelah sini ini merupakan oil cooler. Oil cooler itu nanti akan didinginkan oleh coolant engine ya. Jadi nanti coolant engine akan dikirim ke sini melalui saluran yang paling bawah ini. Dari depan nanti dari engine ngalir ke sini, nanti dari sini itu baru nanti merendam oil cooler yang ada di oil coolernya retarder. Jadi di dalamnya nanti dialiri coolant. Nah, nanti panas dari oli retarder diserap oleh coolant. Nanti coolant akan kembali ke radiator untuk didinginkan oleh radiator. Sirkulasinya nanti akan seperti itu. Maka dari itu kenapa coolantnya untuk unit yang memiliki retarder dengan tidak memiliki retarder itu coolantnya quantity itu berbeda. Lebih banyak yang memiliki retarder. Terus nomor 2 ini adalah bagian untuk coolant temperatur sensor. Tapi ini coolant temperatur sensornya retarder ya. Jadi coolant temperatur sensornya itu diletakkan di outputnya retarder ya. Terus selanjutnya nomor 3 itu adalah oil temperatur sensor. Ini untuk mendeteksi temperatur sensornya si oli. Oli yang dimaksud ini adalah olinya si retarder. Selanjutnya nomor 4 itu adalah oil pressure sensor. Ini untuk mendeteksi berapa pressure oli yang masuk menuju ke retarder di dalamnya stator sama rotor ini. Semakin besar oli yang masuk, pressure-nya makin besar, maka efek break-nya akan makin besar. Makin kecil pressure oli yang masuk ke dalam rotor dan stator ini, maka efek break-nya juga makin kecil. Ini berbanding lurus dengan pressure oli retarder. Terus nomor 5 itu ada coolant inlet. Ini coolant inlet yang tadi ya. Ini yang dari depan nanti dari water pump dialirkan menuju ke sini. Selanjutnya nomor 6 itu ada solenoid valve block. Nanti di sini ada solenoid valve block. Di sini ada valve solenoid block. Nanti valve solenoid block ini terdiri dari 3 solenoid, yaitu 27, 28 sama 29, atau yang ini 27, 28 sama 29. 27 sama 28 ini adalah solenoid valve, bukan proporsional ya. Ini on off solenoid valve atau directional valve. Ya, ini nanti kerjanya adalah on off saja. Nomor 29 ini adalah proportional valve. Proportional valve ini nanti akan mengatur berapa besar pressure oli yang akan masuk ke rotor sama statornya sini. Jadi break-nya nanti hubungannya sebenarnya nanti sama 29. Lever makin ditarik makin jauh, maka 29 ini arus yang ke-29 ini makin tinggi ya. Terus selanjutnya ada solenoid block tadi, 2 itu solenoid on off, 1 itu adalah proporsional solenoid. Kita bisa mengecek solenoid ini bagus atau tidak dengan cara mengecek resistan yang ada di solenoid ini. Karena solenoid ini sebenarnya di dalamnya itu ada kumparan, di mana kumparan tersebut itu merubah arus listrik menjadi magnet sehingga bisa membuka menutup valve ya. Jadi di dalamnya ini ada kumparan, nanti kumparan jadi magnet, dia akan membuka menutup
valve ya. Nah, kumparannya tersebut kita bisa mengecek resistannya itu berapa. Kalau solenoid ini yaitu kita bisa ngecek solenoid yang bukan proporsional atau solenoid valve itu kita bisa mengecek 4 dengan 5 ya. Power source dengan ground dengan cara ya konektornya kita cabut dulu ya, konektor kita cabut, kita ukur pin yang menuju ke solenoid yaitu 4 sama 5. 4 sama 5 itu kalau kita ukur harusnya di suhu 20 derajat itu sekitar 30 ohm. Jika ini deviasinya terlalu jauh berarti kumparan atau solenoidnya itu terjadi kerusakan. Solenoid selanjutnya yaitu 5 sama 6 yaitu power source-nya di 6, 5 di ground. Ini kita ukur resistannya yaitu ketika kita ukur 20 derajat ya sama 30 ohm. Tapi untuk yang proporsional atau yang proporsional kalau yang di sini 29 ini kalau kita mau ngecek resistannya itu dengan cara sama dengan tadi ya dicopot konektornya, pinnya pin 32 ini kita ukur ya dengan ohmmeter yaitu 3 sama 2. Ketika kita ukur dengan ohmmeter di suhu temperaturnya sekitar 20 derajat maka kurang lebih adalah 130 ohm. Kalau deviasinya itu terlalu jauh maka terjadi kerusakan di solenoidnya. Deviasinya itu ya plus 10% minus 5%. Ini adalah cara kerja retarder pada saat retardernya adalah disengaged. Disengaged itu di mana retardernya adalah posisi 0, tidak ditarik ya, full ke depan. Itu artinya yang pertama adalah solenoid 27 itu posisinya tidak dialiri oleh arus ya. Jadi ini posisi mati, tidak ada arus. 28 posisi mati tidak ada arus, 29 posisi mati tidak ada arus. Ketika 27 ini tidak ada arus ya, posisi mundur, maka safety valve ya, safety valve ini kalau kita lihat safety valve-nya ini akan mundur. Kita lihat di sini ada springnya akan membuat safety valve-nya itu posisi ke kanan. Kalau posisi ke kanan ini maka aliran oli yang ada di dalam atau yang ada di rotor sama stator itu rendah sekali atau 0. Karena apa? Aliran olinya akan dibuang menuju safety valve ya, dibuang menuju safety valve semua. Nanti safety valve membuka ini terbuang semua lewat safety valve masuk ke oil pan. Nah, ini yang ngatur nanti adalah solenoid 27 dengan cara angin yang di sini dibuang ke udara bebas. Terus selanjutnya kalau 28 ini off, tidak ada arus, maka solenoid ini tidak ada arus, maka angin yang ada di akumulator itu dibuang menuju udara bebas. Jadi anginnya ini 0 sehingga di sini ada springnya menang, maka akumulator akan bergerak ke kanan. Kalau akumulator bergerak ke kanan, berarti oli yang dari oil pan itu masuk ke akumulator. Akumulator ini dipenuhi oleh oli, standby oli, nanti pada saat digunakan baru dia akan disuplai. Nah, kalau 29 ini posisi tidak ada arus atau 0, maka angin yang ada di kontrol valve ini akan dibuang lewat sini. Ketika kontrol valve ini dibuang, sebelah kanan itu ada spring, maka ini akan terbuka. Kalau ini terbuka, maka oli yang dari pompa ini akan dibuang langsung menuju ke oil pan. Jadi di retarder itu posisi kosong ya, di stator sama di rotor posisi kosong. Karena oli di bagian rotor stator itu minim, pressure-nya 0 atau rendah, maka yang terjadi adalah transmisi tidak terbebani
ya, sehingga unit bekerja dengan normal. Selanjutnya ini adalah proses di mana retarder itu digunakan atau engine ya. Retarder ini digunakan pada saat kontrol lever retardernya itu ditarik. Pada saat kontrol lever retardernya ditarik, maka controller akan memberikan arus menuju ke 27 ya. 27. Ketika ini ada arus, maka jadi magnet akan nyetek ke depan. Ya, springnya ini akan kalah nyetek ke depan sehingga angin akan mensuplai menuju ke safety valve. Safety valve akan menutup ya. Jadi awalnya oli terbuang di safety valve, karena ini retardernya digunakan, safety valve-nya akan menutup. Terus selanjutnya controller juga akan memberikan arus menuju ke solenoid 28. Solenoid 28 ini adalah solenoidnya akumulator, sehingga ketika ada arus ini akan nyetok ya, springnya kalah, maka angin dari sini akan lari menuju ke akumulator ya. Udara yang menuju ke akumulator ini presernya akan tinggi sehingga dia akan mendorong si akumulator. Ya, akumulatornya ini akan terdorong ke kiri sehingga oli yang di akumulator tadi itu akan disuplaikan menuju ke rotor sama stator, sehingga rotor sama stator itu build up pressure-nya akan cepat ya, kenaikan pressure-nya akan cepat. Selanjutnya nanti juga akan ada arus yang menuju ke 29. 29 ini adalah proporsional seberapa banyak levernya itu ditarik, nanti yang arus yang menuju ke sini juga akan proporsional sesuai dengan tarikan lever. Makin levernya makin besar tarikannya, ini juga akan kerjanya makin besar. Nah, ketika ada arus yang ke sini dari controller yang masuk ke sini, nanti dia akan mengarahkan udara yang dari kompresor ya atau dari sistem ini dia akan dialirkan menuju ke control valve. Nah, di control valve-nya ini yang akan mengatur pressure yang menuju pressure oli yang akan menuju ke rotor sama stator. Jadi makin besar arus yang ke sini, maka akan makin besar angin yang menuju ke 17. Kalau angin atau udara ini makin besar, maka pressure yang di sini makin besar yang masuk menuju ke rotor sama stator. Jadi ini tergantung dari levernya. Si retarder. Terus karena olinya di sini gesekan dengan rotor dengan stator, ini akan mengakibatkan terjadinya panas pada oli saat retarder digunakan. Maka dari itu nanti oli yang ke sini akan lari menuju ke cooler ya, cooler. Ya, nanti setelah keluar temperaturnya turun baru dia masuk kerja lagi menuju ke retarder. Terus ini adalah pump retarder ya, pump retarder. Sebenarnya oli yang sirkulasi olinya retarder itu dari pompa olinya si retarder. Pompa oli retarder ini nanti ngisap oli dari oil pan, tapi sebelum oil pan itu difilter dulu oleh oil filter. Jadi oil pan masuk ke filter, baru nanti dihisap oleh pompanya si retarder, terus disuplaikan menuju ke sistem. Suplainya nanti ada yang ini ke 24, terus nanti ada yang masuk ke 15. Demikian untuk sistem basic dari retarder. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.